Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kelas 5 Granada yang soleh dan soleha. Bertemu lagi hari ini bersama Bu Intan. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan semoga teman-teman selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap jaga kesehatan ya teman-teman, dan tetap semangat untuk belajar. Oke teman-teman, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tematik. Tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 3, lingkungan dan manfaatnya. Muatan, IPA, dan bahasa Indonesia. Muatan IPA. Pada muatan IPA, kita akan belajar mengenai penyakit atau kelainan pada alat gerak pasif yaitu tulang. Yang pertama adalah retak dan patah tulang. Retak dan patah tulang merupakan kelainan pada tulang yang disebabkan oleh benturan benda keras. Benturan tersebut dapat berupa kecelakaan atau jatuh. Retak tulang dikenal dengan istilah fisura, sedangkan patah tulang dikenal dengan istilah fraktura. Berikut adalah contoh fraktura atau patah tulang. Dan ini adalah contoh fisura atau retak tulang. Yang kedua yaitu skoliosis. Skoliosis adalah kelainan tulang karena sikap duduk yang salah, sehingga tulang belakang melengkung ke arah samping. Hal ini akan menyebabkan badan akan menjadi bengkok, membentuk seperti huruf S. Nah, berikut adalah contoh kelainan tulang skoliosis. Selanjutnya ada lordosis. Lordosis adalah kelainan tulang karena sikap duduk yang salah, sehingga tulang punggung membengkok ke arah depan tubuh. Tubuh tampak membusungkan badan. Berikut adalah contoh kelainan tulang lordosis. Selanjutnya ada kifosis. Kifosis adalah kelainan tulang karena sikap duduk membungkuk sehingga tulang belakang membengkok ke arah belakang. Berikut adalah contoh dari kelainan tulang kifosis. Di sini tubuh tampak seperti membungkuk. Selanjutnya ada rakitis. Rakitis adalah penyakit pada tulang yang disebabkan oleh kekurangan gizi, seperti fosfor, kalsium, dan vitamin D. Hal ini mengakibatkan tulang tidak tumbuh dengan normal. Penyakit ini dapat membentuk tulang kaki menjadi bengkok seperti huruf O atau huruf X. Berikut adalah contoh dari penyakit rakitis. Yang terakhir ada osteoporosis. Osteoporosis adalah kelainan pada tulang yang disebabkan karena adanya pengeroposan tulang. Hal ini karena tubuh sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Osteoporosis mengakibatkan tulang terasa nyeri atau mudah patah saat jatuh. Berikut adalah contoh kelainan osteoporosis. Nah, teman-teman, itu merupakan contoh kelainan atau penyakit pada tulang. Selanjutnya kita akan belajar penyakit atau kelainan pada otot. Yang pertama ada hipertrofi. Hipertrofi adalah pembesaran otot akibat bekerja secara terus-menerus secara berlebihan. Berikut adalah contoh dari kelainan atau penyakit hipertrofi. Yang kedua ada atrofi. Atrofi yaitu kelainan berupa otot yang mengecil, lemah, dan menurunnya fungsi otot. Kelainan ini dapat disebabkan oleh makanan yang buruk, sirkulasi udara yang buruk, dan otot tidak digunakan atau karena penyakit yang merusak sel saraf otot.
Selanjutnya ada stiff atau kaku leher. Stiff atau kaku leher adalah sakit pada otot leher yang diakibatkan karena cedera otot, infeksi meningitis, atau kelainan anatomi tulang belakang akibat bergerak secara tiba-tiba atau karena salah bergerak. Dan yang terakhir ada tetanus. Tetanus yaitu kejang atau kaku otot yang disebabkan oleh infeksi bakteri Clostridium tetani. Penderita tetanus akan mengalami kejang yang berupa kekakuan otot. Kakunya otot akan menyebabkan rahang penderita mengatup, rapat, dan tidak bisa dibuka. Nah, ini merupakan contoh dari tetanus. Cara mencegah terjadinya kelainan pada organ gerak. Yang pertama yaitu untuk menjaga kesehatan, kita harus selalu rajin berolahraga secara teratur. Kemudian yang kedua, makan makanan yang bergizi seperti sayuran, susu berkalsium, telur, daging, dan lain-lain. Yang ketiga adalah menerapkan posisi duduk yang benar. Kita harus menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah agar terhindar dari kelainan lordosis, kifosis, dan skoliosis. Dan yang terakhir, menjaga kebersihan makanan dan lingkungan sekitar. Muatan bahasa Indonesia. Pada muatan bahasa Indonesia, kita akan belajar tentang menentukan ide pokok dalam teks. Sebuah teks terdiri dari atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki ide pokok yang berbeda. Ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan dalam suatu teks. Nah, ini ada contoh teks yang berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan. Di sini ada 3 paragraf. Contoh ide pokok dari paragraf pertama yaitu salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Selain dapat menentukan ide pokok yang terkandung dalam suatu teks, teman-teman juga dapat menentukan ide pokok dari gambar. Untuk menentukan ide pokok dari gambar, kita harus memperhatikan apa saja yang ada pada gambar dan bagaimana situasi dalam gambar. Misalnya, siapa tokoh yang ada pada gambar, di mana lokasi gambar, atau bagaimana pemandangan yang ada pada gambar. Kemudian, teman-teman dapat menentukan ide pokok gambar berdasarkan objek-objek yang ada pada gambar. Nah, teman-teman, di sini ada sebuah gambar. Nah, ide pokok dari gambar tersebut yaitu menanam pohon untuk penghijauan. Oke teman-teman, sekarang teman-teman silakan buka buku bupenanya. Tugas yang pertama, tugas bupena tema 1 subtema 3 halaman 54 tentang mencari ide pokok dalam suatu teks. Yang kedua, tugas bupena tema 1 subtema 3 halaman 69 tentang alat gerak manusia. Selamat mengerjakan ya teman-teman, semoga Allah memberikan kemudahan. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.